Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sama snack nampaknya. Halo? Ya, jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat karena disuruh tadi. Sekarang semangat lillahi ta'ala, saling mendoakan dengan salam. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalatid dinil qawim, amma ba'd. Hadratal kurama al-fudala, para alim yang saya muliakan, wabil khusus akhinal kiram Bapak Kiai Haji Amin Zubaidi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, yang sama-sama kita harapkan doa dan keberkahannya. Yang saya hormati para ustadz, ustadzah Pondok Pesantren Darul Falah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Darul Falah, yang saya hormati teman-teman pagar nusa dari segala penjuru yang saya hormati, teman-teman santri, putra putri, calon-calon kiai, Amin. amin, calon-calon bunyai, calon-calon menteri, calon-calon bupati, calon-calon polisi, calon-calon TNI, calon-calon tani, calon-calon mati, semuanya akan mati, betul tidak? Betul. Orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. rakyat biasa, Mati. raja-raja, Mati. emak-emak, Mati. bapak-bapak, Mati. anak-anak, Mati. santri-santri, Mati. putra-putri, Mati. semuanya Mati. kembali kepada ilahi Rabbi. Semuanya akan mati. Yang sama-sama kita banggakan, pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita menikmati apa yang menjadi karunia dan anugerahnya. Siang, malam, pagi, sore kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka, dalam acara Darul Falah Cinta Nabi, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Ta'ala, bahwa memperingati peringatan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam kiranya kurang mengena kalau kita hanya bercerita dan mengulas, mendengarkan sejarah-sejarah baginda Nabi dilahirkan. Karena yang lebih penting daripada peringatan Maulid Nabi adalah menelaah, mengambil hikmah dari satu sejarah untuk kita jadikan alat, kita jadikan tongkat, agar dari masa ke masa kualitas jiwa kita makin meningkat. Sejarah berkata bahwa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mekah dipenuhi oleh serigala-serigala kafir. Di bawah undang-undang negaranya yang dinamakan
UUD Al-Kocar Kacir. Lambang negaranya bukan Pancasila tapi Pancagila. Panca itu 5, gila itu artinya tidak sadar diri. Mereka tidak sadar, tidak tahu adanya rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, apa yang dikatakan dengan serigala-serigala kafir harus minggir. UUD Al-Kocar Kacir diganti dengan manusia yang bisa berpikir. Adik-adik sekalian, kalau kita sekarang ini di zaman sekarang, kalau punya anak dirawat. Tapi kalau zaman jahiliyah dulu, adik-adik, itu kalau punya anak perempuan malu. Lanang bubrah, wanita murah, ya. Kalau punya anak perempuan, waduh malu deh, anak kok perempuan, mau ditaruh di mana muka awak kok. Itu ada seorang sahabat yang dulu diceritakan punya anak preman. Dia kemana-mana preman, siapapun takut, siapa berani dihajarnya, yaitu Umar namanya. Istrinya hamil. Dia suka duduk di pasar, namanya preman ya, gagah dia. Wah, istrimu hamil ya, Umar? Ya. Laki-laki apa perempuan? Ya, laki-laki lah. Anak awak kok. Ternyata istrinya hamilnya makin besar, terus melahirkan. Ternyata pas melahirkan Umar gak ada di rumah, dia di pasar. Istrinya melahirkan, ternyata betul yang dilahirkan bukan laki-laki tapi perempuan. Wah, istrinya ini ngeri sekali. Waduh, anakku perempuan, gimana nanti suamiku pulang? Wah, bisa dibunuh ini. Kalau punya anak perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup waktu itu. Maka betul Umar dari pasar pulang naik kuda. Iya. Sampai rumah, buka pintu. Woi, kok ada suara bayi? Oi. Masuk dia. Gimana istriku? Sudah melahirkan? Sudah Pak apa manggilnya ya? Sudah ayah. Wah, iya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Wah, keren. Dia balik ke pasar lagi, keluar. Hei saudara-saudara, lihat ke rumah saya, anakku laki-laki. Wah, hebat kau Umar, hebat. Iya dong, siapa dulu? Nyong, Umar. Betul, akhirnya anak itu dirawat, dirahasiakan sama ayahnya ini, bahwa anak ini dikira laki-laki, padahal sebenarnya adalah perempuan. Sampai besar, itu kalau mau kencing aja nggak boleh ayahnya bawa ke kamar mandi. Sampai besar-besar, umur kira-kira 7 tahun, maka kemudian ini Umar sudah mikir, anak saya sudah besar. Bu, besok pagi anak kita mau saya ajak berburu. Berburu kemana Pak? Oh, pokoknya ke sana, tempat berburu. Ya, jangan Pak, masih kecil. Udah besar, udah 7 tahun kok, kecil gimana? Akhirnya siapkan ya, besok pagi. Baik. Maka pagi-pagi anak ini sudah dimandikan sama ibunya, sudah dipakaikan baju, celananya double Pak, double, 1, 2, 3, diikat dengan sabuk yang kenceng biar nggak dibuka sama bapaknya. Wah, akhirnya sudah Bu, sudah siap Dek? Iya ayah. Ayo naik kuda, akhirnya jalan. Iya. Ketepuk. Sampai ke padang tempat berburu. Oh, sampai di situ. Ayo sudah turun. Iya ayah. Iya. Adik mau pipis. Pipis? Iya, nggak ada WC. Udah, pipis itu aja. Iya.
Akhirnya buka celananya itu anaknya, nggak bisa ya. Kenapa? Ini bu, ngikatnya kenceng kali nih, talinya kuat, nggak bisa. Oh ya ya, sini, ayahnya buka. Ternyata dibuka talinya, dibuka celananya. Wih, ngapa ya? Wedok, wih. Wedok itu apa? Kamu perempuan ya? Perempuan. Memangnya kenapa ya? Ternyata ibumu bohong. Kamu anak perempuan. Maka panah tombak yang mau dibuat buruh itu dipakai untuk gali tanah. Digali tanah. Ayah lagi apa? Gali lubang. Untuk apa ya? Menengok. Diam. Kok diam ayah? Tak bantu ya ayah. Kasihan ayah ini capek. Akhirnya dibantu gali lubang. Anak ini sayang sama ayahnya, dilap-lap keringat yang ada sama ayahnya. Ini lubang untuk apa ya? Udah diam aja kamu. Ayo kita gali. Digali betul. Tidak tahu kalau itu untuk mengubur anak itu. Sampai akhirnya tanah itu sudah tergali. Anaknya terus gimana ya? Kamu masuk. Masuk ayah. Iya. Udah, kamu diam situ. Terus diurugi. Apa diurugi itu bahasa Indonesianya? Ditimbun. Nah, ditimbun. Seret. Ayah, kenapa aku di sini? Udah, diam. Nggak boleh naik. Wah, ditimbun sampai sini. Sampai atas, sampai dada, sampai leher. Ditimbunnya. Ayah, kenapa ya? Udah, diam kamu. Ayah, ayah. Sampai naik lagi. Oh ayah. Nah, akhirnya mati. Ini zaman apa? Jahiliyah. Punya anak perempuan malu bu. Anak itu yang gagah itu laki-laki. Masa punya anak perempuan gitu? Malu. Ditimbun akhirnya mati. Itu zaman jahiliyah. Tapi kemudian setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan kemudian berdakwah, Islam yang Mekah yang dulunya serigala-serigala kafir berubah menjadi manusia-manusia yang bisa berpikir. Yang dulunya preman-preman menjadi manusia-manusia yang beriman. Maka Rasulullah dalam waktu 23 tahun berubah semuanya. Berubahnya bukan hanya noblosnya. Kalau sekarang calon caleg kampanye 5 tahun berubah noblosnya ya kan? 5 tahun aja orang berubah noblosnya saja. Tapi Nabi ini merubah bukan hanya noblosnya, tapi cara berpikirnya berubah, cara hidupnya berubah, cara ibadahnya berubah, dan itu suatu prestasi yang belum ada yang menandingi. Perubahan tercepat adalah dakwahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa rahasianya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cepat merubah total zaman jahiliyah menjadi Islam ya. Itu ternyata diantaranya yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pemimpin yang sangat cinta kepada umatnya. Nabi itu adik-adik sekalian cinta sekali sama kita umatnya. Setiap waktu, setiap saat Nabi yang dipikirkan hanya umatnya. Beliau tidak mempedulikan kehidupannya, sehingga kehidupannya apa adanya. Bahkan kadang sering baginda Nabi itu ganjal perutnya karena tidak punya makanan, ya kan? Dalam keadaan seperti itu Allah tawarkan kepada beliau, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kepadamu apa saja Muhammad, asal bisa menyenangkan hatimu. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, Gunung Uhud akan dirubah jadi emas, diberikan kepada baginda Nabi. Kalau kamu Muhammad ingin jabatan, kamu akan dijadikan king of king, raja di raja dunia. Wah, kalau kamu Muhammad ingin istri cantik, tinggal pilih saja
yang nawari Allah pasti mau semua. Tapi ditawari oleh Allah begitu, bagaimana jawab baginda Nabi? Kalau kira-kira Pak Yai tawaran begitu, tertarik apa enggak kira-kira Pak Yai? Tertarik. Istri cantik tinggal pilih. Mau jadi orang kaya, gunung jadi emas diberikan. Bapak wali santri mau ditawari begitu? Ngentol ya. Nah, kalau kita iya oke. Kalau pikiran kita nanti Abu Jahal kasih sekilo kan manut nanti kan itu. Tapi Nabi ditawari tawaran seperti itu, jawab beliau adalah ya Rabb la arda wa wahidum min ummati finnar. Ya Allah, walaupun engkau berikan harta gunung emas kepada saya, engkau berikan saya jadi raja dunia, engkau berikan istri-istri cantik kepada saya, semuanya itu ya Allah tidak akan bisa menyenangkan hati saya kalau saya lihat satu saja umat saya ada yang masuk neraka. Ini yang dipikirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana umatnya ini semuanya selamat dari siksa neraka. Ini cinta sekali Nabi kepada kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, yang disebut terakhir ucapan beliau adalah ummati, ummati, umatku, umatku, bukan yang lain, tapi keselamatan kita umatnya. Lalu diceritakan dalam hadis bahwa nanti menjelang kiamat, ini malaikat yang megang sangkakala kiamat, tugasnya meniup sangkakala, sudah siap-siap, ya kan? Siap-siap apa? Ini sangkakalanya besar begitu, sudah siap-siap mau ditiup. Dunia itu cuman kayak kelereng kecil aja. Nanti kalau sudah ada perintah Allah, Israfil, tiup sangkakala, maka dihidup sama malaikat Israfil. Lari semua orang, kaget. Ibu-ibu yang sedang hamil, apalagi hamilnya udah besar, begitu dengar sangkakala langsung melahirkan. Bayinya langsung ditinggal, lari dia. Ibu-ibu yang lagi menyusui, begitu ada sangkakala maka bayinya dibuang, lari dia menyelamatkan diri masing-masing. Maka terjadilah yang namanya kiamat. Setelah kiamat itu ibu bapak sekalian, maka akan dibangunkan lagi oleh Allah. Semuanya mati saat kiamat itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itu dibangunkan kembali. Yang pertama kali dibangunkan adalah para malaikat. Malaikat Jibril, bangun. Mikail, bangun. Maka bangun. Baik ya Allah, apa tugas kami ya Allah? Cari roh kekasihku Muhammad. Baik ya Allah. Maka Jibril, lalu apa perintahmu ya Allah? Bawa dia ke surga. Ambil kendaraan buruk di surga. Dibawa, dicari Nabi Muhammad. Enggak ketemu-ketemu. Akhirnya ketemulah bahwa yang pertama kali bangun dari kiamat adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangun kayak tanaman yang tumbuh itu. Bangun, kemudian Nabi tengok ke depan, kok enggak ada orang, sepi. Ternyata itu padang pasir yang sangat luas. Tengok kanan ada malaikat Jibril, tengok kiri ada malaikat Mikail. Tanya beliau, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril, kok sepi? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, hada ma wa'adar rahman, ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah ya Rasul. Ini hari kiamat. Kiamat? Iya ya Rasul. Kiamat Jibril? Iya. Kiamat? Iya ya. Loh, kalau ini kiamat, aina ummati, di mana umatku Jibril? Bagaimana nasib mereka? Umatku di mana Jibril? Wahai Rasulullah, umatmu semuanya belum ada yang bangun. Engkaulah orang pertama yang bangun dari kiamat ini. Oh begitu. Kalau begitu apa perintah Allah untuk saya Jibril? Saya diperintah oleh Allah untuk membawamu ke surga. Maka naiklah wahai Rasulullah, baik naik kendaraan buruk,
naik ke surga. Sampai di surga. Surga itu tempat enak apa tidak adik-adik? Enak. Enak sekali. Makanan di surga itu makin dimakan makin enak, makin dimakan makin enak. Kalau adik-adik makan di pondok sama sate, ya, santri-santri sate, gulai itu kalau satu piring, dua piring, satu piring enak, dua piring udah agak kekenyangan, tiga piring masih enak, masih lumayan. 4 piring udah perutnya besar, kewargen, gak enak lagi mau muntah. 5 piring udah gak kuat lagi. Tapi di surga itu makin makan makin enak, makin dimakan makin enak, sampai ada yang ditegur sama malaikat, ditepuk, kamu kok makan pisang terus? Iya malaikat, enak ya, makin dimakan makin enak. Coba tengok itu, masih ada manggis, masih ada mangga, masih ada sate, gulai dan sebagainya. Iya ya. Coba tengok belakang kamu. Ditengok belakangnya, ternyata kulit pisangnya sudah satu gunung. Karena saking enaknya makan. Ini di surga, tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat enak. Ibu-ibu wali santri itu nanti kalau masuk surga, suami sudah di surga atau istri dulu ya, mau ketemu istri itu, suaminya nengok itu pangling, ini istriku di dunia, ini suamiku ya, oh iya ini abang Mail ya, yang suaminya juga, oh ini istriku Sriatun ya. Itu matanya mentereng, metenggengen 40 tahun tidak kedip. Karena saking cantiknya. Dulu di dunia kayaknya hitam, sekarang luar biasa istriku. Yang istri juga begitu. Maka saling pandang itu 40 tahun tidak kedip. Itulah yang namanya surga. Enak, nyaman, nggak ada susah-susahnya. Tapi bagaimana dengan Nabi itu tadi? Rasulullah masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah, ternyata di surga itu kesana kemari kayak orang tidak betah, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad, apa kurang enak surga ini Muhammad? Enak ya Allah, tapi engkau kok kesana sini kayak orang gak betah begitu Mat? Iya ya Allah, saya itu enak di sini, apa-apa ada, makanan apapun ada, apapun keinginan dituruti ya Allah, senang saya di sini. Tapi saya ingat umat saya ya Allah. Sekarang umat saya berada di mahsyar, mereka kepanasan, kehausan, kelaparan ya Allah. Jadi mau kamu apa Muhammad? Kalau saya diizinkan ya Allah, saya mau turun lagi ke mahsyar, akan memberi syafaat kepada umat saya. Akhirnya diizinkan oleh Allah, Nabi turun lagi ke mahsyar. Sudah di tempat yang sangat nyaman, enak, tapi beliau masih ingat kepada umatnya, yaitu kita semua ini Bapak Ibu sekalian. Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Cinta apa enggak Nabi kepada kita? Cinta. Kalau Nabi kita tahu beliau sangat cinta kepada kita umatnya, maka tentu saja kita sebagai umatnya juga harus membalas cinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bertepuk sebelah tangan itu tidak enak, betul tidak? Nah, sekarang saya tanya kepada santri-santri, cinta tidak kepada Nabi? Cinta. Santriwati, cinta tidak kepada Nabi? Cinta. Wali santri, cinta tidak Bapak Ibu kepada Nabi? Cinta karet, cinta monyet, atau cinta sejati? Cinta sejati. Bisa dibuktikan? Bisa. Nah, cinta itu tidak hanya di mulut katanya. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Terusannya lagi. Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Kan gitu ya. Nah, ini
Cinta sejati atau cinta karet? Baik, kita buktikan, ya kan? Cinta kita sejati atau bohongan. Bagaimana? Tanda cinta yang pertama adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa cinta sesuatu maka pasti banyak mengingat dan menyebutnya. Betul tidak? Kalau kita cinta sesuatu, Bapak Ibu cinta karet, maksudnya cinta karet itu loh, atau sawit, ya. Nah, itu begitu bangun tidur gitu udah langsung, mana pisau? Pisau beres, kan itu. Nah, itu cinta. Ingat begitu. Harga karet berapa? Diingat terus kan. Ini cinta banyak ingatnya. Maka cinta kepada Nabi bagaimana juga banyak mengingat sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin kalau adik-adik belum waktunya. Tapi dulu bapak dan ibu wali santri mungkin sebelum jadi suami istri itu kan itu aja. Senang sekali saling mengingat terus kan. Aku lagi makan, ingat kamu. Aku lagi bangun tidur, ingat kamu. Aku lagi di WC, ingat kamu. Kan itu ya. Itu sebelum jadi suami istri biasa cinta. Kalau sekarang sudah sayang, kan begitu ya. Itu ingat, kemana-mana ingat. Ketemu, ingat. Jangankan ketemu langsung, ketemu tetangganya aja seneng, Pak. Ya kan? Tetangga dia itu, nah senang sekali itu. Apalagi lewat simpang rumahnya aja senang. Apalagi lewat depan rumahnya, nengok pakaiannya sedang dijemur itu senangnya nggak karuan. Itu pakaian Bang Mahil. Senangnya. Inilah namanya cinta. Maka cinta kepada Nabi bagaimana juga kita banyak mengingat perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ingat sejarahnya. Yang kita ketahui jangan hanya itu aja sejarah-sejarah yang di TV. Sekarang kita artis ya kan. Kadang-kadang kita ini lebih hafal keluarga artis daripada keluarga Nabi. Kalau ditanya anaknya Nabi berapa, kadang tidak tahu. Tapi kalau anaknya artis siapa, hafal. Maka kita bagaimana lebih mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah perjuangan Nabi daripada yang lain-lainnya. Kemudian banyak menyebutnya. Bagaimana? Perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sholawat. Karena barang siapa bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke Jakarta naik pesawat, mari kita banyak solawat. Ke Bengkulu jalan kaki, Bapak Ibu ayo rajin ngaji. Bapak Ibu ayo rajin ngaji. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kayu nongko digeraji-geraji, tinggo lawang karo almari. Dasar Joko kok pinter ngaji, akeh gadis ingin jadi istri. Ini tuh ya. Banyak gadis ingin jadi istri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
buah dondong, buah salak. Lama ngomong kok jadi ngelak. Wedang urene. Buah dondong, buah salak, lama ngomong kok jadi. Nah, ini pantune Pak Yai, amin. Beli jeruk di kota Pati, moto ngantuk enake panitia orangnya diani. Ya Allah, ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mantep panitiane, sholawatnya mantep, kopi ini orang eneng tapi. Alhamdulillah. Itu tadi, jadi banyak bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cinta kepada umatnya. Itu yang pertama. Karena Nabi sukses itu yang pertama, pemimpin yang sangat cinta kepada umatnya. Yang kedua, kenapa Nabi 23 tahun sukses merubah total? Padahal kalau kita Pak, saya ini sudah 25 tahun di Rimbo Puja, ngimami masjid itu. Dulu makmumnya Nanti ya kalau sudah 2, selesai, Pak 3 Ustadznya itu. suruh langsung Sekarang pulang. sudah 25 tahun. Oh doai paling oke 10 belum. Tapi Nabi luar biasa ya kan. Nah, ini 23 tahun sukses. Kenapa? Yang kedua diantaranya adalah Nabi ini contoh terbaik. Yang menunjukkan bahwa Nabi adalah contoh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Rasulullah itu teladan yang baik. Nabi itu bisa diteladani dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal apapun Rasulullah adalah contoh terbaik bagi kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada Pak Guru, anak-anak pagi ini pelajarannya kita gambar, ya? Iya Pak Guru. Sekarang Pak Guru mau gambar ini di papan tulis, digambar gambar rumah, seret. Rumahnya bagus, wah. Anak-anak sekarang gambar rumah ini, nyontoh ini ya. Baik Pak Guru. Maka betul, anak-anak mulai gambar. Ada yang pinter, cepat selesai. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan, bawa ke depan. Baik Pak Guru. Nah ternyata ada yang bagus. Wah bagus ini. Nilainya rumah kok bagus sekali ini gambarnya. 9. Wah. Ada lagi yang datang. Wah ini rumah kok kayak kotak amal. Nilainya 70. Ini lagi rumah kayak mobil. Nilainya 60. Ada lagi gambarnya bagus, tapi dia bukan gambar rumah, tapi gambar sawah-sawah, gambar pemandangan. Ini Pak Guru. Oh, ini kamu itu gimana? Bagus memang gambarnya, tapi kalau suruh gambar rumah kok malah gambar pemandangan. Wah, akhirnya udah nggak usah, nggak ada nilai kamu. Wah ini jadi wong suruh nyontoh gambar rumah malah gambar pemandangan. Dikasih nilai pan tidak sama Pak Guru? Tidak. Kenapa? Tidak sesuai contoh, tidak sesuai perintah, ya. Nah, maka kita mencontoh baginda Nabi, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW karena Nabi adalah contoh terbaik bagi kita dalam segala hal, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak. Wah ini Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah ini akhlaknya paling hebat, paling bagus. Kalau Nabi SAW pernah
pulang dari dakwahnya, maka sampai rumah ketuk pintu istrinya. Dok, 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 dok. Assalamualaikum. Istrinya nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Maka Rasulullah gelar sorbannya, tidur di depan pintu. Maka tengah malam, Bapak Ibu sekalian, Aisyah ini istri beliau terbangun. Hah, Rasulullah belum masuk. Wah, tadi pintunya tak kunci. Waduh, gimana ini? Maka langsung Aisyah keluar, buka pintu, grek. Maka Nabi terbangun. Bangun langsung, maafkan saya Aisyah. Loh, kenapa? Ya, saya kemalaman tadi malam. Jadi maafkan saya, engkau tidak bangun. Saya yang minta maaf, wahai Rasulullah. Saya minta maaf, kok malah engkau? Ya nggak apa-apa. Wah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak wali santri kayak gitu, kira-kira gimana? Pulang malam-malam, ketuk pintu, istrinya nggak bangun-bangun. Kira-kira tidur di depan pintu apa ngamuk? Kan? Mak, mak, bangun! Manusia apa kebo kau itu? Ini kadang-kadang kita begitu, Pak. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah tidur aja di depan pintu. Malah istrinya bangun, bukakan pintu, minta maaf duluan. Ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalau pagi ke masjid pagi. Itu tiap pagi itu ada langganannya yang mencaci maki, meludahi beliau. Kalau Nabi lewat pagi itu diludahi. Cuh, Muhammad jelek. Pulangnya, cuh, Muhammad gila. Besok lagi, cuh, Muhammad gemblung. Wah, itu Muhammad tukang sihir, sebagainya. Maka suatu pagi Nabi berangkat ke masjid, nggak ada yang meludahi. Maka pulangnya Nabi tengok lagi, nggak ada juga orangnya. Maka tanya kepada tetangganya, Pak, yang biasa duduk di situ meludahin saya kemana ya? Oh, itu Muhammad. Dia itu lagi sakit, kayaknya dari kemarin sore sakit ya. Iya. Oh, pantesan nggak ada yang meludahin saya tadi. Wah. Maka beliau pulang ke rumah. Khadijah, iya wahai Rasulullah, tolong bungkuskan kurma, gandum, roti. Mau kemana? Saya mau nengok orang sakit. Memangnya siapa yang sakit kok? Banyak kali ini oleh-olehnya. Ya, ini saya bawa oleh-oleh yang banyak. Siapa yang sakit? Yang sakit yaitu langganan saya. Langganan siapa ya Rasul? Yang tiap hari ngeludahin saya, tiap hari mencaci saya. Masya Allah, wahai Rasulullah, engkau ini hatinya terbuat dari apa? Tiap hari ngeludahin, tiap hari caci maki, tiap hari menghina. Kenapa dia sakit? Engkau langsung mau nengoknya dengan membawa oleh-oleh yang begitu banyak. Ya nggak apa-apa. Maka Rasul berangkat, ketuk pintu, duk duk duk. Siapa ya? Saya. Siapa? Saya. Kayak suara Muhammad itu. Maka dibuka pintunya. Ternyata betul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa Muhammad? Ada apa? Mau balas dendam sama saya ya? Mentang-mentang saya sakit? Enggak, saya itu mau nengok bapak. Tadi saya berangkat pagi nggak ada, pulangnya nggak ada. Kata tetangga bapak sakit. Iya saya sakit Muhammad. Wah saya itu cuma mau mendoakan mudah-mudahan cepat sehat biar bisa ngeludahin lagi, bisa aktivitas kembali, mencaci maki, meludahi, menghina saya. Oh Muhammad begitu, engkau nggak akan balas dendam sama saya? Tidak, kenapa? Masya Allah Muhammad, tidak bisa lagi saya tutup hati saya. Engkau memang akhlaknya paling mulia. Saksikan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi dia masuk Islam karena akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagaimana kita contoh akhlak Rasulullah yang semacam ini. Ya, insyaallah ya. Adik-adik semuanya, akhlak Nabi bagus apa tidak? Bagus. Hebat apa tidak? Hebat.
Sabar apa tidak? Rasulullah diludahi malah membalas, ngasih macam-macam, mendoakan. Kalau kalian diludahi apa yang dibalaskan? Batu ya. Nah ini Nabi itu kayak bumi. Bumi itu apa? Tiap hari diinjak-injak, tiap hari diludahi, tiap hari dikencingi, tiap hari dicangkuli, tapi membalasnya ternyata ini buah-buah yang bagus, jambu-jambu yang hebat, karet yang memberi manfaat kepada manusia yang mencingi, sawit yang memberikan manfaat kepada manusia-manusia yang menginjak-injak dia. Nah, ini akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kita tahu akhlak Rasulullah, bagaimana kita perbaikan akhlak, insyaallah ya, akhlak kita. Karena manusia itu yang berharga bukan jasmaninya, adik-adik, bukan jasmaninya, tapi rohaninya. Nilai manusia itu ada pada jiwanya, pada rohaninya. Kalian mondok ini kok nggak seperti yang sekolah biasa? Nah, kalau mondok itu ibaratnya kita adalah orang, kalau orang sekolah biasa itu zahirnya yang nampak, nanti jadi apa? Mondok ini 2 kali, akhlaknya terbangun, jasmaninya juga terbangun ya. Jadi mondok sekarang nggak khawatir, sekarang mondok bisa jadi presiden, bisa ya kan? Ijazah ada, ilmunya ada. Maka jangan hanya jasmani, tapi bagaimana rohaninya, hatinya yang diperbaiki. Karena kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak dan suri tauladan beliau terutama adalah masalah akhlaknya. Sementara akhlak sekarang itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah dekadensi moral. Saya ingat dulu tahun 84. Kalau ada yang Bapak Ibu ini masih ingat, ada suatu kasus di tahun 84 itu orang tua membunuh anaknya. Ya. Orang tua bunuh anaknya. Ibunya tiri, bapaknya bapak kandung. Tapi anak itu dikerasi, kadang dipukuli, akhirnya sampai mati. Dan itu nggak sengaja bunuhnya. Maka saat itu gempar se-Indonesia, kok ada ya orang tua bunuh anaknya. Gempar sampai dibuat film, berita luar biasa. Saya waktu itu nengok film itu di balai desa yang jaraknya kurang lebih 2 kilo, jalan kaki rame-rame satu desa, satu kampung itu berangkat semua. Itu namanya anak itu Ari Hanggara dulu, rame sekali. Itu tahun 1984. Nah kalau sekarang kasus-kasus begitu sudah hari-hari kita dengar, betul tidak? Sudah nggak aneh lagi, ada anak bunuh orang tua bunuh anak, bahkan dirimbo bujang, ya kan? Anak bunuh orang tua, kan begitu. Sudah hal yang wajar, yang biasa saja, tidak ada yang heran. Kenapa? Karena begitu banyaknya hal-hal semacam itu. Mertua bunuh menantu, menantu bunuh mertua, anak bunuh orang tua bunuh anak, istri bakar suami, dan sebagainya. Luar biasa. Artinya akhlak saat ini sudah betul-betul hancur, sudah luar biasa. Maka jalannya adalah bagaimana kita didik anak-anak kita dengan akhlak, dengan hati, karena sesungguhnya yang akan menjadi kemuliaan manusia itu adalah hatinya, rohaninya. Kalau jasmaninya itu biasa saja, manusia semua orang hormat, mobilnya mengkilat, rumahnya gedung bertingkat, semua orang hormat, jadi camat, istrinya 4. Nah, itu kan kalau masih hidup, betul tidak? Ternyata kalau sudah mati, nggak ada lagi orang hormat. Istri yang katanya setia sampai mati,
pasti tidak mau ngikuti. Bahkan rumah yang bagus sekali itu yang dia cari dengan susah payah, mau nginep seminggu aja nggak boleh, udah langsung kubur. Betul tidak? Nah, itulah yang namanya jasmani, habis sampai di situ. Maka tinggal rohaninya masuk kubur selamat atau tidak itu karena hati dan perbuatannya. Nah, mudah-mudahan setelah peringatan Maulid Nabi kita ini, bagaimana kita selesai dari sini ada perubahan buat hati kita, akhlak kita, ibadah kita, karena mencontoh dan meneladani apa yang menjadi kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu di majelis ini ya Allah. Jadikan majelis ini majelis yang Kau ridhoi ya Allah. Jauhkan majelis ini dari murka dan bala-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, namun kami gunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Inilah kami ya Allah, hamba yang penuh dosa ya Allah. Inilah kami hamba yang bergelimang dengan maksiat ya Allah. Jika tidak Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, maka kami menjadi hamba-hamba yang celaka ya Allah. Ampunilah sebesar apapun kesalahan dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ayah dan ibu kami ya Allah. Ayah kami peras keringat banting tulang demi kami ya Allah, demi biaya hidup kami ya Allah, demi biaya pendidikan kami ya Allah. Ya Allah, ibu kami melahirkan kami dengan tetesan darah, keringat dan air matanya ya Allah, bahkan nyawa menjadi taruhannya ya Allah. Membesarkan kami dengan penuh kasih sayang ya Allah, menghadapi kenakalan kami dengan penuh kesabaran ya Allah. Kami sering meminta sesuatu yang mereka tidak mampu ya Allah, namun mereka usahakan juga ya Allah, hutang kesana kemari demi memenuhi kebutuhan dan kesenangan kami ya Allah. Itulah pengorbanan ayah dan ibu kami ya Allah. Ketika kami sakit ya Allah, ayah mencarikan obat kesana kemari demi kesembuhan kami ya Allah. Mereka tidak berharap apa-apa dari kami ya Allah, mereka hanya berharap agar kami menjadi anak yang berbakti ya Allah, menjadi anak yang soleh solihah ya Allah. Namun sampai hari ini ya Allah, kami belum bisa membalas kebaikan ayah ya Allah, kami belum bisa membalas kebaikan ibu ya Allah. Bahkan kami sering menyakiti hati mereka ya Allah, kami sering berkata kasar kepada ayah dan ibu kami ya Allah, kami sering bentak-bentak mereka ya Allah. Alangkah sakit hatinya mereka ya Allah. Inilah kami anak yang tidak tahu diri ya Allah, inilah kami anak yang durhaka ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi Kamu di waktu kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Lapangkan kubur ayah ya Allah, lapangkan kubur ibu ya Allah. Kami sangat menyayangi mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburnya satu taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburnya satu jurang dari jurang-jurang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahkan pesantren ini ya Allah. Jadikan pesantren ini pesantren yang membawa manfaat dan barokah ya Allah. Berkahkan pesantren ini ya Allah, berkahkan kiainya ya Allah, berkahkan ustadz-ustadznya ya Allah, berkahkan santri-santrinya ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh solehah ya Allah, hafidh hafidhah ya Allah.
Dai-da'iyah ya Allah, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbana hadza du'auna kama amartana fastajib lana du'aana kama wa'adtana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.